Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Chang Yuhua diberikan slip giok untuk menuju alam dewa kuno oleh ratu. Sedangkan Xiaoyan akhirnya berhasil menguasai teknik kontrol guntur 9 surga setelah berhasil lolos dari ujian sisa jiwa Chang Qitian. Pada saat yang sama, slip batu giok di tangan Xiaoyan juga benar-benar hancur. Sejak saat itu, mantan penguasa guntur ekstrim Chang Qitian menghilang selamanya dari dunia ini. Saat ini Xiaoyan menutup matanya dengan erat, dan setelah sekian lama dia perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, sosoknya menghilang seketika, dan kemudian dia muncul ratusan kaki jauhnya dari tempat sebelumnya. Terlihat ada guntur seperti benang sutra di bawah kakinya. Pertarungan sebelumnya tidak sia-sia. Setidaknya Xiaoyan belajar banyak cara untuk menggunakan guntur ekstrim. Dan dari percobaan ini dapat diketahui bahwa kecepatan sayap Valkyrie tidak sebaik guntur ekstrim. Xiaoyan menunjuk ke udara dan seberkas cahaya meraung dengan suara ledakan yang sangat cepat dan kuat. Teknik kontrol guntur 9 surga ini kuat dan dapat diperkuat dengan bantuan gerbang tempur pagoda emas yang sebenarnya. Dan itu akan menjadi salah satu kartu trukku di masa depan. Xiaoyan bergumam pelan. Pada saat ini Chang Yuhua memandang Xiaoyan di kejauhan. Matanya sedikit linglung melihat sosok Xiaoyan yang berkilauan dengan kilat lurus. Dan Chang Yuhua sepertinya sekilas melihat leluhurnya Chang Qitian. Hal ini bukan hanya karena kemiripannya, tetapi transendensi. Meskipun kekuatannya tidak seperti leluhur Chang Qitian, namun aura Xiaoyan lebih kuat dari leluhur keluarga Chang. Ada rasa percaya diri dan kesombongan yang terpancar darinya, dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh Chang Qitian. Kita harus pergi dari sini. Xiaoyan perlahan datang ke sisi ratu setelah mencoba teknik kontrol guntur 9 surga. Chang Yuhua yang ditunjuk oleh ratu sebagai penunjuk arah segera mengatupkan kedua tangannya. Kamu tidak mengingkari janjimu. Memang ada dendam dari dunia kuno di dalam slip ini. Xiaoyan memandang Chang Yuhua yang tersenyum kecut. Saat berikutnya, Goyan menguraikan 3 sosok di dalamnya lalu pergi dari sini. Setelah mencapai ujung utara, Chang Yuhua mengucapkan selamat tinggal pada Xiaoyan. Jika kamu memikul misi keluarga, kamu harus menemukan cara untuk bertahan hidup, dan ketakutan adalah satu-satunya cara untuk mati. Berjuanglah. Pada saat perpisahan, Xiaoyan memberi Chang Yuhua semangat. Chang Yuhua memang licik, tetapi dia pemberani. Dia dibesarkan di bawah perlindungan keluarganya sebelumnya. Tetapi sekarang setelah keluarga Chang jatuh, dia tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. F007 Channel. Berkat kedua senior, generasi muda ini pasti akan memenuhi kepercayaan tersebut. Chang Yuhua mengepalkan tinjunya dan melarikan diri ke kejauhan. Adapun bagaimana dia pergi, Xiaoyan tidak banyak bertanya. Kemana kita pergi selanjutnya setelah Chang Yuhua pergi? Ratu menatap Xiaoyan dan bertanya. Sekarang avatarku mungkin mengalami beberapa masalah, jadi aku harus pergi ke sana. Xiaoyan menjawab ratu dengan tegas. Avatar dewa asli mengalami beberapa masalah, dan masalah ini sebenarnya sudah bisa diprediksi. Aku khawatir kamu yang sebenarnya mencari masalah dan bukan menemukan beberapa masalah. Sudut mulut ratu terangkat dan dia menatap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Sepertinya kita perlu lebih berhati-hati dalam menata bahasa di masa depan. Xiaoyan tersenyum kecut.
Kamu dapat memberitahu selir ini secara langsung apapun yang suamiku ingin lakukan. Selir ini pasti bersedia membantumu." Ratu memandang Xiaoyan dengan serius. Xiaoyan yang ditatap oleh sepasang mata yang tampaknya mengandung bintang dan nada suaranya yang tidak tergoyahkan benar-benar mematikan dan sangat memukau. "Liu, kita harus segera pergi." Senyum muncul di wajah Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan melihat ke ujung dan mengamati sekelilingnya. Ratu yang mendengar kata-kata itu langsung terkejut, lalu menatap sosok ramping itu dengan linglung. Dan kemudian senyum indah muncul di wajahnya yang cantik. Tentu saja hal ini karena Xiaoyan memanggil namanya atas inisiatifnya sendiri dan tidak dipaksa olehnya. Sebelumnya, Xiaoyan masih memanggilnya Ratu, dan karena ini, Ratu tampak sangat bahagia. Meskipun Xiaoyan telah menjelaskannya, tetapi bagi Ratu, Xiaoyan tetaplah suaminya. Namun di lain sisi, Xiaoyan belum mendapatkan semua ingatan dari Yang Mulia, dan posisi Ratu di hatinya masih tidak berubah. Sementara itu di kehampaan laut barat yang luas, sesosok tubuh masih menyeret bintang dan butuh banyak usaha untuk bergerak maju dengan kecepatan yang tidak terlalu lambat. Saat bertemu bintang atau benua di sepanjang jalan, avatar dewa asli akan pergi untuk menyerap sisa energi bintang terakhir. Dia juga mengumpulkan semua keinginan terakhir dari bintang yang dirampok oleh Taisu ini. Setiap kali dia pergi ke bintang, dia akan mendapatkan sinar energi dunia di tubuhnya. Nyatanya, untuk avatar dewa asli, apakah itu asal mula bintang atau energi dunia yang tersisa dari bintang-bintang ini tidaklah penting. Tetapi apa yang diambil avatar dewa asli adalah kepercayaan terakhir dari bintang-bintang ini. Pada saat ini avatar dewa asli selangkah demi selangkah menuju kota 1000 bintang. Dia tidak takut sama sekali kali ini, dan dia ingin melihat seberapa dalam kekuatan Taisu sebenarnya. Sementara itu di kehampaan kota 1000 bintang berada, ada bahtera super besar yang sangat tipis sehingga ukurannya tampak seperti persegi. Jika diperhatikan dengan seksama, dapat terlihat sosok yang tidak terhitung jumlahnya terus-menerus masuk dan keluar. Itu seperti sarang lebah besar. Para prajurit Taisu ini dengan cepat mengumpulkan sumber daya dari kehampaan laut barat. Apakah orang itu datang ke sini? Di inti raksasa persegi super besar ini, seorang wanita berambut merah bersandar malas di kursi yang terbuat dari baja hitam. Di depannya masih ada tirai tipis seperti miniatur seluruh kehampaan laut barat. Pastikan mengunci orang ini, dia sedang mengejar kita. Panglima wanita berambut merah itu berkata dengan suara rendah. "Baik, Panglima. Meskipun dia berhenti di sepanjang jalan, namun dia menuju ke arah kita dan tidak butuh waktu terlalu lama untuknya mencapai ke sini." Seorang prajurit Taisu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, "Pastikan dia adalah klan dewa asli." Panglima yang berambut merah bertanya lagi. "Beritanya akurat, Panglima. Segel di antara alisnya unik dan itu adalah milik klan dewa asli. Orang ini juga sangat kuat dalam kekuatan fisik." Semua yang duduk di ruangan ini adalah anggota inti Taisu. Setelah mengumpulkan berita, mereka melaporkannya kepada wanita berambut merah dengan baju besi beratnya. Klan dewa asli telah lama dihancurkan, tetapi aku tidak menyangka akan ada yang tersisa di sini. Kita harus membiarkannya datang, dan ini adalah waktu yang tepat untuk menangkapnya. Jika kita melakukan penelitian, mungkin kita dapat menemukan beberapa metode kultivasi klan dewa asli darinya. Wanita berambut merah itu mengetuk kursi sambil berpikir, kemudian berkata dengan santai, "Komandan, semua prajurit yang kami kirim sebelumnya telah musnah olehnya, dan dia seperti orang yang kehilangan akal." Pria Taisu itu mencibir. "Jika dewa asli ini datang ke pintu kita sendirian,
itu akan sejalan dengan gaya perilaku mereka yang sombong. Dia sedang menuju kematian dan tidak baik memblokirnya dengan formasi besar. Namun kita tidak bisa membiarkan bebek terbang ini kabur. Wanita berambut merah itu segera berkata dengan suara yang dalam. Kebetulan sekarang Panglima tertinggi memiliki teknik pemurnian boneka, dan kita bisa menangkapnya kemudian disuling menjadi sumber daya dan darahnya dikuras. Darah dewa asli adalah sesuatu hal yang sangat langka. Mendengar kata-kata itu, wanita berambut merah itu menjilat bibirnya seolah-olah dia tidak sabar menunggu momen itu. Pada saat ini avatar dewa asli masih menyeret bintang yang memiliki kandungan logam yang sangat tinggi dan mendekat dengan santai. Sementara itu Xiaoyan juga telah berangkat dari ujung utara menuju kota 1000 bintang. Tentu saja Xiaoyan juga harus memikirkan strategi yang sempurna, dan dia juga ingin melihat sendiri seberapa jauh perkembangan Taisu di Sensi, dan mungkin informasi ini masih berguna di alam dewa kekacauan. Taisu ingin aku mengambil umpannya, tetapi itu tidak akan mudah. Avatar dewa asli mencibir setelah mendekati jangkauan kota 1000 bintang. Dia tidak pernah menghadapi pengepungan Taisu lagi. Jelas Taisu telah mengetahuinya mendekat, tetapi Taisu memilih untuk diam yang membuat avatar dewa asli merasa curiga. Mereka jelas menunggu avatar dewa asli dan saat ini ada perasaan khawatir yang membuatnya terdiam sejenak. Segera avatar dewa asli datang ke bintang yang ditinggalkan. Terlihat tidak ada bintang dan benua di sekitarnya yang selamat dari penjarahan pasukan Taisu. Letak bintang ini berada tidak jauh dari kota 1000 bintang, dan pada saat ini avatar dewa asli memilih untuk berhenti. Sementara itu seseorang sedang memperhatikannya dari layar raksasa besar. Segera seseorang melangkah maju untuk melapor. Bintang-bintang itu telah dijarah. Apa artinya dia pergi ke bintang-bintang itu? Mendengar laporan itu, wanita dengan rambut merah dan baju besi yang berat itu tampak bingung, dan avatar dewa asli telah menghabiskan banyak waktu di benua ini untuk jangka waktu tertentu. Dia tidak pernah pergi dan hanya duduk bersila di dalamnya. Segel 6 bintang bersinar di antara kedua alisnya, dan dengan darah para dewa yang diperoleh dari Yusuan, avatar dewa asli dapat menembus bintang 7 kapan saja. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dia masih memiliki beberapa kekhawatiran jika kekuatan avatar dewa asli terlalu kuat dan kekuatan Xiaoyan tidak dapat mengimbanginya, maka dia akan mudah kehilangan kendali, terutama jika jaraknya agak jauh dari tubuh aslinya. Perasaan ini semakin kuat yang menyebabkan Xiaoyan tidak berani menaikkan avatar dewa asli menjadi bintang 7. Jika tebakannya benar, tidak butuh waktu lama lagi bagi Taisu untuk datang menemukannya. Jika kalian datang ke sini, itu berarti komandannya seharusnya tidak terlalu pintar. Avatar dewa asli bergumam dengan suara rendah. Saat ini dia masih duduk bersila di puncak gunung tertinggi bintang ini. Hanya saja tidak ada vitalitas di bintang ini. Bahkan sehelai rumput pun layu lalu menghilang. Bintang ini sudah tidak memiliki kehidupan dan langitnya kelabu seperti lilin yang padam. Dan sepertinya tinggal menunggu waktu. Bintang itu akan runtuh dan menghilang dalam waktu singkat. Avatar dewa asli duduk bersila dan tidak bergerak seperti batu di puncak gunung. Meskipun angin kencang melolong, avatar dewa asli tetap tidak bergerak. Saat ini tidak tahu sudah berapa lama berlalu dan terdengar suara gemuruh di atas bintang yang ditinggalkan. Tetapi avatar dewa asli masih acuh tak acuh. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dengan bosan. Benar saja, mereka sudah datang. Apakah kalian ingin mengundangku? Avatar dewa asli mencibir, lalu membuka matanya perlahan. Dan ketika dia melihat ke langit, ada banyak sosok prajurit Taisu yang perkasa telah muncul.
Jumlah prajurit Taisu yang datang sangat banyak, namun avatar dewa asli sama sekali tidak peduli. Mengenai jumlah prajurit Taisu yang datang hanyalah masalah waktu, dan sepertinya prajurit Taisu ini tidak akan menimbulkan ancaman apapun untuk avatar dewa asli sama sekali. Namun kali ini mereka membawa dewa Taisu dan raungannya langsung menghancurkan gunung tertinggi dan termegah di mana avatar dewa asli berada. Tiba-tiba abunya menghilang, namun sinar cahaya masih terus membombardir seluruh bintang sehingga bintang itu bergetar dan runtuh lalu menghilang, seolah-olah mereka sudah lama ingin menghancurkan avatar dewa asli dan gunung ini berkeping-keping. Sebelumnya avatar dewa asli telah memusnahkan ratusan ribu prajurit Taisu. Bagi Taisu yang hilang bukanlah prajuritnya, melainkan sumber dayanya. Hanya saja mereka sekarang berada di kehampaan Laut Barat yang memiliki sumber daya yang tidak terbayangkan. Itu sebabnya mereka bisa membiarkan begitu banyak prajurit Taisu, dan tentu saja alasan mengapa avatar dewa asli membuat marah Taisu adalah karena dia mengambil sejumlah besar armor dewa palsu yang digunakan Taisu untuk melahirkan prajurit barunya. Tentu saja membuat armor dewa palsu jelas jauh lebih sulit daripada membiarkan prajurit Taisu. Sejauh ini, sebagian besar prajurit Taisu yang dikirim untuk mengepung dan menekan avatar dewa asli mengenakan armor dewa palsu generasi pertama atau generasi kedua, dan tidak ada baju besi tingkat tinggi yang muncul. Ini menunjukkan bahwa tujuan utamanya bukan untuk membunuh avatar dewa asli di sini. Retakan yang tidak terhitung jumlahnya menyebar. Jika melihatnya dari kejauhan, seluruh bintang telah membuat retakan besar yang membentuk arai tidak berdasar. Tetapi retakan seperti itu akan mempercepat penghancuran bintang. Tentu saja Taisu tidak akan merasa bersalah dan bahkan merasa senang saat menghancurkan bintang dan benua manapun. Saat gunung itu runtuh, sosok avatar dewa asli juga ikut menghilang, dan saat berikutnya terdengar ada suara angin yang menderu dari kejauhan. Pada saat ini banyak prajurit Taisu yang tiba-tiba menoleh dan melihat titik hitam membesar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mereka mencoba menghindar dengan cepat ketika para prajurit Taisu ini menemukan sesuatu yang salah. Terlihat ada batu-batu besar seperti puncak gunung meraung ke arah mereka, dan bintik-bintik hitam ini semuanya adalah batu-batu besar dan jumlahnya sangat banyak. Beberapa prajurit Taisu runtuh walaupun mereka mengenakan armor dewa palsu. Kekuatan batu-batu besar ini cukup mencengangkan, dan kekuatannya telah menghancurkan formasi serangan prajurit Taisu. Trik ini telah dilakukan avatar dewa asli berulang kali dan selalu berhasil. Bagaimanapun, dia harus berurusan dengan Taisu sendirian. Jadi dia harus menemukan cara yang paling sederhana dan paling hemat tenaga untuk menyelesaikan pertempuran dengan prajurit Taisu. Ketika kelompok Taisu ini bereaksi untuk menghindar, sesosok raksasa meraung ke arah mereka seperti dewa yang turun dari langit. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, meskipun ada banyak prajurit Taisu dan mereka benar-benar telah dihancurkan avatar dewa asli. Di satu sisi, salah satu sosok Taisu memberikan laporan kepada komandannya. Situasi kali ini masih sama, dan seluruh pasukan dimusnahkan serta armor dewa palsu juga diambil oleh orang ini. Wanita berambut merah dengan baju besi berat mengerutkan keningnya dan mengetuk kursi baja hitam yang terkunci dengan jarinya. Benar saja, dewa asli yang satu ini tidak sebodoh yang kita perkirakan. Jika dia seperti ini, apakah dia menyatakan perang terhadap kita dan ingin kita menemukannya? Baiklah, kita akan memenuhi keinginannya dan semua orang mematuhi perintah. Setelah berpikir sejenak, wanita berambut merah itu berteriak tajam. Bunuh orang ini! Wanita berambut merah itu memberikan perintah. Kami mendengarkan perintah.
Ada ratusan orang berdiri di sini dan mereka adalah pemimpin inti dari kelompok Taisu ini, dan wanita berambut merah adalah pemimpin yang memiliki hak mutlak untuk berbicara di sini dan tidak ada yang berani menyangkal keputusan apapun darinya. Begitu perintahnya keluar, sosok yang tidak terhitung jumlahnya terlihat terus mengalir keluar dari kehampaan di sekitarnya dengan disiplin. Segera raksasa persegi ini membuat raungan yang memekakkan telinga dan kemudian mulai bergerak perlahan, tetapi sepertinya lambat karena ukurannya terlalu besar. Namun nyatanya kecepatannya tidak lambat, bahkan semakin cepat saat dia bergerak. Adapun arahnya itu adalah bintang tempat avatar dewa asli berada, dan saat ini mereka benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang dengan kekuatan penuhnya. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.